Pak Prabowo paling tulus lanjutkan program Pak Jokowi. Pak Prabowo ini kelihatannya kingmaker-nya adalah Pak Jokowi. Pada awalnya Pak Jokowi itu kingmaker bagi dua orang, Prabowo dan Ganjar Pranowo. Sampai dengan deklarasi kira-kira, tadi pagi. Menurut saya bukan. Turning point-nya itu terjadi pada saat Piala Dunia U20. Oh. Mulai terjadi pergeseran. Analisa saya awalnya Pak Jokowi itu lebih kepada Ganjar ya, ketimbang kepada Prabowo. Ingat waktu dia ngasih isyarat berambut putih. Betul. Oke, terus. Jadi itu masih kepada Ganjar. Tetapi dengan penolakan Ganjar terhadap tim Israel yang berujung pada batalnya Piala Dunia U20, sementara Piala Dunia U20 itu sangat penting bagi Pak Jokowi, dan kemudian Ganjar itu ya katakanlah mengikuti sikap dari PDI Perjuangan, Pak Jokowi udah ngelihat, oh berarti kingmaker-nya Ganjar, bagi Ganjar adalah Megawati, bukan Jokowi. Gitu. Nah ini kita jelaskan, ini bukan mau ngadu ya, karena saya ini sering disebut mengadu, ini enggak. Saya sedang berusaha membuat masyarakat kita rasional terhadap perbedaan-perbedaan pilihan para tokoh-tokoh kita, gitu. Bahwa perbedaan pilihan-pilihan itu, pertama itu sering kali bersifat dinamis. Ya, pilihan pada hari H dengan pilihan 3 bulan kemudian dengan tahun depan bisa atau 5 tahun bisa berubah, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya pilihan-pilihan itu bukan selalu ideologis, tapi seringkali perbedaan yang disebabkan oleh kepribadian masing-masing pemimpin kita ini. Masing-masing pemimpin kan punya selera. Ya kayak selera makan aja. Misalnya Pak SBY sukanya soto Bangkong, gitu. Pak Jokowi mungkin sukanya ayam goreng. Ibu Mega mungkin sukanya nasi goreng, gitu. Kan kita nggak bisa memperdebatkan selera makan, kan? Betul. Kenapa kamu ini kok suka dengan gudeg? Apa kamu ini suka? Nggak bisa jelaskan. Ya sudah begitulah. Ya mungkin ada selera kepribadian barangkali. Seperti Ibu Mega mungkin lebih cocok kepribadian seperti Mas Ganjar ketimbang dengan Pak Prabowo, gitu. Dua-duanya teman, dua-duanya punya hubungan baik, tapi ketika harus memilih siapa yang akan dinominasikan didukung sebagai calon presiden, itu masalah selera. Pilihannya lari kepada Mas Ganjar misalnya. Disebabkan oleh penilaian mengenai kemampuan, mengenai kompetensi, hal-hal yang sifatnya rasional, komitmen kepada program pembangunan misalnya, atau komitmen kepada kebijakan si pemimpin misalnya. Misalnya balik lagi Piala Dunia U20. Mas Ganjar kan berpartisipasi dalam proses batalnya Piala Dunia U20 itu. Pak Prabowo kan nggak, diam saja, gitu. Diam saja. Tapi pada kesempatan yang lain, dua-duanya mungkin berkontribusi. Misalnya ketika COVID, Mas Ganjar berkontribusi pada penanganan COVID pada level Provinsi Jawa Tengah. Pak Prabowo karena dia Menteri Pertahanan tidak langsung, tidak sedalam misalnya seperti Menteri Kesehatan atau seperti Pak Luhut yang memang karena dia Menko lalu kemudian ditugaskan ini itu. Tetapi kontribusi Pak Prabowo juga sangat besar menurut saya. Bayangkan kalau Pak Prabowo kemudian berada di luar pemerintahan, menjadi tokoh oposisi, lalu beliau pidato live disiarkan di seluruh Indonesia dan memerintahkan agar pendukungnya, baik masyarakat maupun tokoh-tokoh Gerindra yang jadi bupati, wali kota, gubernur untuk menolak PSBB misalnya, menolak vaksin misalnya, terbayang nggak bahwa implikasinya adalah penanganan COVID-19 tidak akan secepat dan sebagus yang kita alami.